wabarakatuh. Dan yang saya hormati Ibu Bapak yang sudah hadir di sini berkenan untuk sama-sama hadir di diseminasi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif yang telah saya laksanakan di kelas 5 SD Tapos 1 Tenjolaya Kabupaten Bogor. Perkenalkan, nama saya Siti Silvia Horimisa. Sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya pelajari. Saya ikuti di program Guru Penggerak Angkatan 7 tentang budaya positif. Kalau misalnya Ibu Bapak ada yang sudah tahu tentang budaya positif, kita sama-sama sharing di sini supaya ada perbaikan untuk kedepannya dari hal yang sudah saya laksanakan di kelas saya sendiri di kelas 5. Nah, budaya positif sendiri itu apa? Bisa dilihat di sini, budaya positif itu ada 5 di sini yang akan saya bahas. Nilai-nilai kebajikan, kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, keenam restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebentar pertanyaan, apakah sudah pernah dengar dengan kata restitusi? Belum ya. Tapi kalau tentang hukuman, sering ya. Dan konsekuensi, jadi konsekuensi itu seperti sanksi ya. Nah, itu sebetulnya ada hubungannya. Nah, sebelum ke masalah intinya, kita lihat dulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada games, namanya itu cobalah buka. Kalau misalnya di sini ada pihak satu sebagai peran A dan satu lagi sebagai peran B, nah kita berperan, yang berdua boleh dicoba, yang A boleh berperan tangannya itu mengepal, seolah-olah memegang hal yang penting. Satu A. Nah, yang B justru ingin mengambil hal yang penting dari yang A. Yang B boleh mengancam, boleh membujuk, boleh memberi hadiah atau apapun. Silahkan dengan cara apapun. Apakah peran A itu mau membuka atau tidak, bertahan? Atau pernah belum ada di posisi seperti itu? Misal Ibu Bapak pernah dalam keadaan punya hal yang penting dan tidak mau di-sharing ke lain, tidak mau dibagi ke lain, tapi ada kalanya juga diberikan. Pernah atau belum hal seperti itu? Pernah Bapak Ibu? Saya pikir pasti ada ya, pasti ada pernah seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata ini ada sangkut pautnya dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Di sini ada 4, terutama sebagai guru ya. 4 ini sangat berperan penting, sering dilakukan oleh guru. Yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ada kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memihak untuk memaksa. Nah, saya sendiri selama mengajar pernah seperti ini. Jadi peran ini pernah saya lakukan. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu seperti apa? Jadi pada dasarnya itu kita sering memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kita sering memaksakan. Nah, dan kita itu sering berpikir bahwa hal itu baik bagi mereka. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, di sini kenapa seperti itu? Karena menurut Dr. William Glaser ini, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Anak kita tegur tidak boleh jajan sembarangan misalnya. Mereka iya nurut saat itu saja, tapi kita tidak tahu apakah itu betul dari dalam dirinya sendiri atau karena mereka memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, itu jadi mengontrol murid itu sebetulnya tingkatannya itu kurang baik. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kadang dari penguatan positif atau bujukan ini bentuknya sama, mengontrol juga. Tujuannya itu untuk mempengaruhi murid agar
mengulangi sesuatu perilaku tertentu yang menurut kita baik. Nah, padahal itu juga sama, kita yang mengontrol, sedangkan anak sepertinya terlihat itu. Padahal bukan itu tujuannya. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringnya kita sering seperti itu, saya sendiri pribadi sering seperti itu dalam mengajar. Saat kita menegur anak, kita itu sering mengucapkan kata-kata yang ayolah, kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Gak kasihan sama ibu, nah, gitu kan? Itu udah capek-capek ngajar, datang sini, kok kalian begini? Nah, itu kan seakan-akan mereka yang bersalah. Nah, sebetulnya itu juga tidak boleh, karena bentuknya itu bukan dari dirinya sendiri. Kita seakan-akan bisa mengontrol orang lain untuk bersikap seperti hal apa yang ada di pikiran kita baik. Nah, yang terakhir di sini ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, di sini juga sama. Orang dewasa itu percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dapat dilakukan. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, misalnya dilihat, kalau misalnya kita maksa ke anak, kalau misalnya mengerjakan tugas itu dari awal, tapi kita yang mengontrol, bukan anak yang memiliki mindset bahwa ini loh tugas dari dirinya sendiri, tapi kita yang mengontrol. Nah, keempat ini itu akan berpengaruh. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pendapat dari Stephen R. Covey ya, sama bahasanya. Di sini beliau mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri dari kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita dulu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tabel 2. Di situ adalah stimulus respon dan teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon itu secara tidak disadari saya sendiri lebih ke situ cenderungnya selama ini. Padahal yang seharusnya itu kita lebih ke teori kontrol, dilihat. Di situ di stimulus respon itu biasanya kita itu realitasnya itu kebutuhan kita itu merasa sama. Semua kita itu sering menyamaratakan bahwa kita itu sama-sama mempunyai kebutuhan yang sama. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Di yang pertama, yang stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering memaksa pandangan orang lain itu harus sama seperti kita. Padahal kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda-beda. Ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sering kita melihat ketika murid kita melakukan kesalahan itu adalah suatu perilaku yang buruk. Padahal kita seharusnya memahami bahwa setiap perilaku yang mereka lakukan itu ada alasannya, ada tujuannya. Jadi tidak tiba-tiba mereka melakukan kesalahan itu tanpa ada apa sih tujuannya, biasanya ada. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge bahwa mereka itu nakal, bandel atau seperti apa. Nah, kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sebetulnya tidak bisa. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Halnya yang tadi yang sama, yang tentang kepala tangan atau hal sesuatu yang menurut kita penting. Menurut kita penting, dalam hati kita penting, dan kita itu tidak akan memberikan, pasti tidak akan diberikan. Tapi kalau misalnya kita dibujuk, ternyata dikasih, itu bukan karena orang lain, tapi karena kita yang memutuskan untuk memberikan. Jadi intinya semua ada di diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan siswa harus seperti apa yang kita lakukan. Mereka sendiri yang bisa merubah dirinya sendiri. Nah, itu untuk teori kontrol. Terus jika di sini ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau ada dipaksa, ya kadang-kadang bisa gagal kalau dipaksa, karena tidak dalam diri mereka sendiri. Sedangkan untuk teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diberikan konsekuensi. Jika mereka gagal, kamu mau ngapain? Misal kamu nggak kerjain PR,
Kalau kamu tidak mengerjakan PR besok, apa yang akan kamu ganti supaya memperbaiki hal yang kamu lakukan? Itu kan konsekuensi. Nah, yang diminta itu seperti itu, bukan langsung kita langsung menghukum. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu mengeliling lapangan 10 kali. Gitu. Jadi itu konsekuensi. Atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kamu tidak mengerjakan PR besok, misal alasannya itu lupa atau kebangun siang, pilihannya apa untuk memperbaiki? Izinkan mereka sendiri yang memperbaiki, yang sesuai, selaras. Jadi jangan beda. Kalau misalnya nggak ngerjain PR, saya mau nyapu aja Bu, padahal PR-nya matematika kan tidak ada korelasi. Jadi izinkan mereka berpikir apa yang akan mereka perbaiki. Terakhir di sini model berpikir menang kalah. Jadi kalau biasanya kita yang sering kita terapkan itu, kalau kita menghukum kita menang, kalau anak itu menuruti hukuman kita, jadi kita merasa menang kan, sedangkan anak kalah. Jadi jangan ada perasaan di antara mereka itu kalah atau kita yang kalah. Tapi harusnya itu dengan teori kontrol itu harus ada win-win solution. Jadi di sini model berpikir menang-menang, semua menang. Jadi saat anak melakukan salah, kita tawarkan apa yang akan mereka perbaiki, kita pun menang, tenang, karena mereka berperilaku baik, bisa memperbaiki diri, mereka pun tidak merasa terhakimi, mereka pun merasa dihargai. Jadi kedua-duanya itu menang. Nah, bentar kalau misalnya kecepet, boleh diintro. Kecepetan. Dilanjutkan ya. Konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari teori kontrol itu sebelum kita terapkan, kita harus kasih dulu ke anak apa sih yang harus dilakukan atau apa yang mereka yakini hal-hal baik apa. Jadi harus dilihat dulu. Di sini, nah nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi semua golongan itu menyatakan bahwa itu bagus, baik. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa tolong menolong itu adalah perilaku yang buruk. Jadi yang disepakati. Nah, nilai-nilai ini merupakan poin besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, ini diperkuat oleh pendapat dari Diane Gosen yang mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang tadi yang muncul dari diri sendiri bukan orang lain akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi intinya itu teori kontrol itu ingin sesuatu perubahan itu munculnya dari diri anak, bukan kita yang memaksa. Kita hanya memberi stimulus, mereka yang punya pilihan. Kita lanjutkan. Sebetulnya di sini ada artikel makna disiplin dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Saya share dulu, siapa tahu bisa menjadi referensi. Ini cuma beberapa saja, bisa di-sharing. Ini cuma sedikit, jadi boleh dilihat apa sih makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, di situ ada ya. Bapak Ibu, di situ disiplin itu kan di situ yang peraturan. Jadi kadang kita itu menganggap disiplin itu adalah pemberian hukuman, sanksi. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara bukan itu maksud dari kata disiplin. Di sini menurut KHD disiplin itu mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi tidak sama. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita belum ada disiplin, yang lain boleh memberikan aturan disiplin, namun tetap harus adanya nilai kebajikan yang diyakini oleh diri kita sendiri. Kalau menurut anak datang terlambat itu biasa saja, tidak masalah, karena menganggap mereka terlambat itu ada alasannya.
Nah itu akan bertolak belakang jika kita kekeh kalau terlambat itu tidak perlu ada alasan. Yang namanya terlambat ya salah. Nah, itu akan bertolak belakang, tidak akan tumbuh disiplinnya. Maka itu harus disamakan, disiplinnya disepakati manakah yang menurut semuanya itu disepakati. Kalau terlambat itu tidak baik. Tapi ada yang mengatakan terlambat lebih baik daripada tidak datang sama sekali, dengan catatan ada alasan dan tidaknya hari, misal seperti itu. Bisa. Jadi semuanya bisa beriringan. Jangan sampai yang terlambat kita marahin, padahal yang dimarahinnya itu punya pandangan sendiri yang menurut mereka kalau terlambatnya itu ada alasan, tidak apa-apa, dimaafkan. Cuman jangan diulang setiap hari gitu. Jadi supaya ada kesepakatan dari kata disiplin. Nah disiplin itu bukan hukuman ya, sama saya juga seperti itu. Awalnya menganggap hukuman aja gitu, anak itu perlu dihukum. Ternyata tidak sepenuhnya boleh. Nah kita lanjutkan. Di sini teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kenapa? Sini teori motivasi ada 3 bahasan. 3 motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dihukum oleh penghargaan. Nah untuk materi ini sebetulnya ini menyadarkan saya sih sebetulnya hal yang ini menurut saya, oh seperti ini ya, berarti yang saya lakukan itu salah. Nah dari sini kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia, di sini ada 3. Menghindari ketidaknyamanan. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan untuk orang lain. Ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang dia. Nah dari ketiga ini manakah yang paling utama yang harus diterapkan kepada anak-anak? Ini menurut pendapat dari dosen. Pertama itu kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah kebanyakan kalau misalnya masih dalam posisi ini berarti kita masih dalam tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan seperti ini itu akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, karena tidak nyaman. Kalau mereka tidak melakukan hal tersebut kayaknya bakal gugup deh. Atau kayaknya bakal diledek deh sama teman-teman kalau datangnya terlambat. Nah, itu masih tahap terendah, menghindari ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang kedua pun motivasinya itu masih tahap kurang. Seharusnya bukan yang ini. Karena di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu akan memotivasi dirinya hanya sementara saja. Maka akan muncul pertanyaan apa yang akan saya lakukan, apa yang saya akan dapatkan jika saya melakukan hal tersebut. Jadi ada iming-imingnya gitu. Ketika hadiahnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang kita inginkan, kita itu cenderung tidak akan melakukan hal tersebut. Kalau misalnya datang ke sekolah itu atau mengerjakan PR itu dapat hadiahnya itu pensil dari guru, sedangkan anak nggak mau pensil, mereka tidak akan mengerjakan tugas. Gitu. Jadi karena ada imbalan. Meskipun antusiasnya itu ada banyak saat kita berikan hadiah, namun efeknya itu hanya sebentar, tidak akan lama. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tahap ini yang diharapkan muncul pada anak-anak. Kenapa? Ketika mereka sudah meyakini nilai-nilai kebajikan itu tepat, benar, sesuai dengan agama, dengan aturan negara, dan yang diyakini oleh semua orang, nah itu akan lebih kuat bagi mereka. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas bukan karena takut dihukum guru, tapi karena memang dia yakin, dia percaya bahwa itu adalah kewajibannya dia. Bahwa jika dia mengerjakan tugas, berarti dia menghargai diri dia sendiri dan menghargai gurunya.
Kalau mereka sudah berpikir seperti itu, nah maka nilai-nilai kebajikan ini, perilaku motivasi ini akan berpengaruh terhadap disiplin positif anak yang tadi. Jadi guru itu tidak usah capek-capek marahin anak, bujuk-bujuk, karena mereka sudah berpikir positif. Mereka punya nilai-nilai yang menurut mereka itu baik dan perlu diterapkan. Jadi kalau seperti ini, maksudnya lebih internal motivasinya ya, Bapak Ibu ya. Kalau eksternal itu kan kita marah-marahin dulu. Besok kalau kamu nggak sekolah, nggak naik, berarti kan mereka sekolah karena takut, berarti eksternal saja. Tapi kalau misalnya mereka itu datang sekolah itu bukan karena takut tidak naik kelas, karena itu tanggung jawabnya, kebutuhannya, mereka akan sendiri tanpa kita paksa. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau kita memaksa akan ada dua kemungkinan. Kita itu tidak merasa nyaman karena merasa jadi guru yang galak, atau siswa yang merasa nggak nyaman karena terus diintimidasi oleh gurunya atau dimarahin. Nah, jadi kemungkinan besar itu ada dua, satu anak masuk sekolah atau malah sama sekali anak tidak mau sekolah. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif. Terbaca tidak? Kita bacakan dulu ya. Di sini ada namanya siswanya itu Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung hidung. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh dari peristiwa ya. Nah, kalau misalnya dalam posisi kita seperti itu, melihat seperti itu, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Tidak ya. Tidak. Kenapa tidak setuju? Ada yang menjatuhkan harga diri. Iya, dulu. Menjatuhkan harga diri, betul. Hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno. Tadi Pak Seno hidungnya ke depan, yang hidungnya itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Iya, hukuman, karena hukuman itu cenderung lebih mempermalukan anak, menyakiti anak. Iya, tadi betul, menjatuhkan harga diri anak. Nah, jadi lebih ke hukuman. Kalau konsekuensi itu kan mereka yang menawarkan maunya apa, kesalahannya bisa dibahas dengan seperti apa. Nah, betul, tepat sekali Bu. Kita lanjutkan. Nah, jadi saat anak melakukan kesalahan biasanya ada 3 yang dilakukan oleh guru. Kalau saya sendiri sebelumnya itu kayaknya baru 2 selama ini. Setelah saya mempelajari ini, saya coba menggunakan yang 3. Di sini yang pertama adalah hukuman, kedua konsekuensi, dan ketiga adalah restitusi. Maaf, itu salah angkanya. Restitusi yang ketiga. Nah, hukuman. Kita lihat apa sih hukuman itu. Nah, di sini ada 2 pendapat yang saya ambil. Sebenarnya ada banyak. Hukuman menurut Sudirman itu punishment biasanya merupakan salah satu bentuk reinforcement negatif yang menjadi alat motivasi jika diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian hukuman. Sedangkan menurut Purwanto di sini adalah hukuman itu penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, orang tua, guru, dan sebagainya, sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan, hukuman. Jadi kalau kita lihat di sini di garis bawahi, hukuman itu lebih ke sengaja ditimbulkannya, tapi oleh satu orang saja, pihak satu
konsekuensi ini menurut KBBI, konsekuensi itu akibat. Jadi akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Arti lainnya dari konsekuensi adalah persesuaian dengan yang dahulu. Apa yang ingin dia lakukan untuk menebusnya biasanya. Nah, hukuman itu bersifat terencana, tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya satu huruf aja. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sesuatu tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kasih tahu dulu. Kalau terlambat, ya udah kamu keliling lapangan, karena mereka nggak tahu sebelumnya bahwa kalau terlambat itu keliling lapangan. Terus atau pengarah dari pihak berhormat, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Biasanya anak-anak itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau nggak hukuman fisik, biasanya dengan kata-kata yang kasar, hukuman. Nah, sebetulnya kata disiplin di sini yang di garis merah tanpa ditambah kata positif pun di belakangnya, disiplin positif atau disiplin saja, itu sudah merupakan identitas sukses. Sedangkan kalau kita menerapkan kata hukuman, itu kebalikan, bukan identitas sukses, malah identitasnya gagal karena mereka dihukum karena gagal. Jadi disiplin yang sudah bermakna pasif terbagi dua bagian, ada dua di sini. Yang boleh digunakan oleh guru sebetulnya bukan hukuman, tapi boleh bentuk konsekuensi atau restitusi. Jadi kalau konsekuensi boleh. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah biasanya. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya kalau misalnya anak tidak masuk sekolah, tidak terlambat masuk sekolah, biasanya pernah ada yang mengatakan seperti kalau misalnya terlambat, dia duduk di gerbang. Upacara biasanya terlambat upacara, dia duduk di gerbang. Kalau sudah selesai upacaranya baru boleh masuk. Dan ada hukuman tambahan. Sekolah biasanya menerapkan seperti apa? Tidak boleh masuk 5 menit sebelum pelajaran mulai. Ada yang seperti itu. Itu tergantung dari pihak sekolah. Dengan catatan anak sudah tahu. Jadi bukan tiba-tiba mereka nggak tahu. Merasa dihukum. Mereka sudah tahu. Jadi sudah siap-siap. Nah, apa bedanya dengan restitusi? Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi kalau restitusi itu berbeda. Saat anak salah dipanggil tapi tidak dijudge dia langsung dengan kata-kata kasar, tapi dengan cara ditanya dulu anaknya kenapa mereka melakukan hal tersebut. Yang tadi setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan. Jadi nggak sembarangan anak marah-marah, pasti ada alasannya. Ditanyakan dulu oleh guru. Jika memang itu perbuatan yang mereka lakukan itu salah, maka ditanyakan kembali. Apakah anak itu merasa bersalah? Kalau iya, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki supaya tidak diulang? Jadi mereka sendiri yang memperbaiki kesalahan dirinya sendiri. Jadi guru tidak mengucapkan kata-kata kasar. Jadi satu, gurunya itu nyaman, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, siswanya pun nyaman, tidak mendengarkan atau menerima tindakan kasar atau perkataan kasar. Ini restitusi. Bahkan berkolaborasi boleh antara siswanya dengan gurunya atau misalnya kalau ada konfliknya itu dengan temannya sendiri. Ini berdua itu temannya bisa berkolaborasi bagaimana caranya memperbaiki tindakan yang mereka lakukan itu salah. Nah, jadi kedua-duanya semuanya itu merasa menang.
Saat anak yang melakukan kesalahan dan si korbannya itu sudah memaafkan, yang menjadi pelakunya itu ibaratnya seperti itu, yang melakukan kesalahannya itu saat kembali ke kelas itu tidak merasa hina dirinya, tidak merasa rendah, karena mereka punya tujuan untuk memperbaiki diri. Jadi kadang kalau misalnya di depan anak tanpa ada restitusi atau ada cara penyelesaian dari anak sendiri, saat anak dipermalukan itu kan kami sorak-sorak, anak kembali ke kelas dengan rasa malu. Nah, sedangkan kalau menurut mental anak itu akan berbeda-beda ya Pak Ibu ya. Jadi kan anak-anak aja sih sebetulnya orang dewasa juga sama. Ada yang merasa malu, dia nggak mau masuk lagi. Ada yang merasa dianya malah kebalikannya, bukannya sadar dengan kesalahannya malah membangkang. Itu yang kita takutkan. Nah, jadi kalau restitusi diharapkan sembuh anaknya dan tidak melakukan hal yang salah tersebut. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, dihukum dengan penghargaan. Ini yang menurut saya unik. Dihukum dengan penghargaan. Di sini ada kalimat dari Al-Ikhwan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Misalnya seperti ini, saya minta tolong komisi Pak, tolong bikinin PPT ya yang bagus, besok harus selesai. Padahal di dalam hati kita itu atau tidak sadar meyakini bahwa komisi itu nggak bisa bikin PPT bagus dan nggak akan tepat waktu. Nah, itu kalau misalnya kita pakai imbal-imbal, misalnya kalau komisi bisa bikin PPT yang bagus, saya kasih dia 500.000. Nah, berarti kan dia udah yakin kayaknya nggak bisa bikin yang bagus. Nah, itu yang dihindari. Nah, kita lihat ini bukan saya ya, tapi ini Al-Ikhwan sendiri yang ahlinya dalam bidang ini, psikologi ini yang mempraktikkan. Nah, ini di sini ada pengalaman beliau yang menyatakan kenapa bisa bicara seperti itu. Di sini baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Padahal secara ideal itu tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Kalau anak itu mau belajar, itu adalah penghargaan buat mereka. Mereka menyadari bahwa dirinya berharga, bahwa belajar itu berguna untuk dirinya. Itu penghargaan buat mereka. Tanpa kita harus kasih hadiah. Nah, kita lihat di sini, Kon juga melanjutkan mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya. Nah, beliau melakukan pengamatan, hanya bisa mengemukakan hal seperti ini. Contohnya di sini ada 3, di sini tidak bisa ditampilkan ya. Saya bacakan saja. Oh, maaf, untuk pengaruhnya dulu. Apa sih pengaruh dari penghargaan? Sudah saya print juga, tapi sampel ya, Bapak Ibu bisa di-sharing. Ini cuma ada 3 lembar, boleh nanti bergantian. Di situ ada 4 pengaruh jangka pendek atau jangka panjangnya kalau kita memberikan penghargaan terhadap anak. Salah satu akan saya bacakan, jika penghargaan efektif, kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Biasanya kayak cepat-cepat beres kalau dikasih hadiah. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, sehingga kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri mau hadiah. Tapi kebalikan, jika hadiah yang ditawarkannya itu tidak sesuai dengan keinginannya, mereka akan cenderung tidak akan melakukan hal tersebut. Karena tadi kan teori kontrol itu semua ada di diri sendiri. Mau dihukum, mau dimarahin, tetap dia akan berangkat. Nah, pilihannya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kita melakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi penghargaan itu tidak efektif yang tadi.
Kalau saya hadiahnya nggak suka ya nggak mau. Di sini yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang mendapat penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, biasanya ada orang yang jealous, yang iri, ya envy lah, dia nggak suka. Dan sebagian dari mereka itu akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Gitu kan? Jadi kalau penghargaan itu bisa merusak hubungan. Atau jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur dengan dirinya sendiri. Buat gurunya bikin senang aja. Padahal dianya dalam hatinya kalau hadiahnya nggak suka, ya diem aja. Penting gurunya masih senang ceria. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada 2 riset, di situ ada di lembar kedua. Ada riset yang dilakukan 3 riset. 2 kepada siswa, yang 1 itu mahasiswa. Riset 1 itu ada sebuah percobaan anak laki-laki biasanya 9 tahun di sini yang dilakukan. Diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mukanya itu hampir mirip. Sebelum ditebak oleh anak-anak, gurunya itu udah ngomong akan diberi penghargaan dalam bentuk uang. Tapi prakteknya ternyata mereka yang anak laki-laki itu malah sulit untuk menjawab. Sulit. Karena mereka merasa takut salah. Kalau saya salah nggak dapat uang, nggak dapat. Jadi mereka fokusnya ke situ. Jadi kurang tepat dengan imbalan. Riset yang kedua, ini anak-anak juga diminta untuk mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat, disesuaikan, yang muncul di layar disesuaikan dengan kartu, atau yang disebutkan gurunya cari di kartu. Ternyata setelah dilakukan, setiap mereka memberikan jawaban yang benar dan sebagian, jadi hanya sebagian saja yang bisa memberikan jawaban benar, sisanya tidak. Hasilnya itu ternyata jawabannya itu lebih lebih yang salah dibanding yang benar. Nah, itu. Untuk yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini dilakukan pada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ada kerja lapangan biasanya. Jadi ternyata ini yang kerjanya itu di bidang berita utama di sini. Mahasiswa ini awalnya hanya praktek saja di tempat jurnal gitu ya, apa sih ya, kayak wartawan gitu ya. Tapi untuk membuat artikel tidak diberi penghargaan. Emang mereka sendiri yang butuh untuk praktek di situ, ternyata hasilnya bagus. Tapi ketika saat atasannya itu punya ide untuk yaudah saya bayar saja, tapi minggu depan harus selesai. Kebalikannya, mereka malah tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut, artikel tersebut dengan baik dan tepat waktu. Jadi kalau dilihat-lihat mungkin mereka ada keresahan. Kalau dibayar kan dituntut, takutnya kalau gagal, saya kena marah. Jadi ada perasaan seperti itu, kecemasan. Nah, ada lagi keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Biasanya murid-murid di sini yang dicontohkan, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberlakukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi kalau diiming-iming hadiah, mereka kurang termotivasi. Sama seperti sebelumnya, ada kecemasan, takut tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan yang si pemintanya yang memberi hadiahnya. Tapi kalau dibebaskan, mereka bebas, tidak ada tekanan. Seperti itu dari hadiah. Penghargaan menghukum. Nah, ini yang sering kita alami. Penghargaan menghukum. Yang ketujuh, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Saat dipanggil ke panggung, juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini. Padahal mereka bertiga itu merasa, atau bukan bertiga, satu kelas itu merasa mereka itu sudah berjuang sama-sama.
Ternyata yang dipanggil juara 1, yang paling terhukum adalah juara 2. Kayak ikutan CPNS ya Win ya. Kita udah nih belajar, kita udah urutan 1, ternyata pas akhirnya kok jadi kedua gitu kan. Itu lebih pahit daripada kita dari urutan ke-4 atau ke-5 atau ke-10. Coba kalau saya poinnya bisa 2 lebih tinggi dari yang ke-1, pasti dapat gitu. Jadi ada sisi penyesalan, itu yang ranking 2 itu akan paling tersiksa. Kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang supaya nurut kayak kita, kayak diinginkan apa yang kita inginkan. Nah, padahal teori kontrol sama tadi ya, diingatkan kembali, itu munculnya itu sepenuhnya ada dalam diri orang itu sendiri, diri kita sendiri. Ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi kalau terus-terusan dapat penghargaan capek tuh, terus-terusan yang dapat ini lagi, besoknya dia bosan, siksa, merasa tersiksa dengan kerjaannya itu. Kalau tidak diselesaikan, nggak dapat penghargaan. Kalau diselesaikan dengan baik, dia capek karena terlalu fokus ke situ, tidak bebas. Makanya penghargaan itu bisa jadi hukuman. Terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, kita udah latihan terus, ternyata nggak dapat juara, nggak dapat hadiah, merasa bersalah, down jadinya, mentalnya nggak mau lagi. Ada yang seperti itu, meskipun tidak semua. Nah, harusnya apa sih yang harus dilakukan? Harusnya itu ada dalam diri sendiri. Harus ada motivasi, dorongan untuk berperilaku baik atau mendapatkan hal-hal tindakan yang baik, itu hasil yang memuaskan itu dari diri sendiri. Jadi harus ada motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi anak itu sendiri buat apa sih tujuannya belajar? Kenapa sih harus kerjain tugas? Kenapa sih harus datang tepat waktu? Nah itu, jadi harus dalam diri kitanya sendiri. Orang lain tidak bisa memaksa. Kita lanjutkan lagi. Nah di sini terhadap kesalahan ya, kadang kalau kita orang dewasa atau anak-anak juga, biasanya itu kita lebih cenderung memaafkan atau tidak memaafkan dengan cara menyakiti orang yang berbuat salah ke kita. Kalau orang salah ke kita, kita balik dengan perlakuan yang lebih galak gitu. Jadi kan orang tersebut juga bisa terluka, bukan hanya kita yang terluka. Atau kitanya biarin kita aja terluka, tapi memaafkan, tidak ada solusi ke depannya. Nah sebetulnya itu tidak boleh, harusnya dengan cara restitusi supaya hal tersebut terhindar, supaya yang melakukan kesalahan sadar, tidak mengulang, yang merasa tersakitinya itu apa ya, tidak sakit, sembuh lukanya melalui restitusi. Jadi restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi itu bisa kita lakukan, tahapan pertamanya itu lakukan dulu di kelas tentang keyakinan kelas. Kenapa sih di sini harus keyakinan kelas? Mengapa nggak peraturan aja gitu? Kan di kelas juga ada peraturan. Ya kalau di kelas ibu bapak, saya juga yang dulu gitu, peraturan kelas 5 seperti ini, peraturan kelas 4 seperti ini. Kenapa tidak keyakinan kelas? Nah di sini ada pertanyaan, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang pengamanan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus pakai helm gitu kan? Pasti jawabannya untuk keselamatan, iya kan? Padahal kita nggak ada rencana loh buat kecelakaan, amit. Tapi kita memakainya itu karena sadar itu untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Zaman COVID dulu. Ya kan supaya tidak tertular kan? Padahal kita nggak ada rencana untuk tertular. Nah itu. Jadi harus ada keyakinannya. Karena tidak ada rencana ya kan, untuk amanan itu keyakinan kita. Kalau kita pakai helm, insya Allah aman. Betul, itu yakin, berarti keyakinan diri kita. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan
yang tadi ya, yang pertanyaan yang tadi yang helm. Terus di sini nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, karena mereka sendiri yang meyakini, maka insya Allah mereka sendiri yang akan melakukan, sadar tanpa dimarahi. Tapi kalau kita marahin langsung itu kan sakit hati, daripada yang sadar sendiri. Kalau sadar sendiri enggak biasanya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, itu ya. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ada apa aja? Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak. Boleh apa saja, tanyakan ke anak hal-hal yang baik. Tapi dengan catatan harus ada rules-nya yang disepakati oleh seluruh orang, seluruh pihak. Di sini ada contoh. Kita sudah punya ya, Indonesia, negara kita sudah punya, ada di undang-undang, ada di Pancasila. Tapi untuk siswa itu sekarang yang sedang plannya itu profil belajar Pancasila. Nah, ntar akan saya share contoh dari beberapa organisasi institusi yang menerapkan adanya keyakinan, ditulis keyakinannya apa. Ini boleh dikembangkan untuk keyakinan kelas di kelas masing-masing kalau mau ikut menerapkan nilai-nilai kebajikan. Dijadikan keyakinan kelas. Di situ ada profil belajar Pancasila. Ada banyak ya. Kalau yang profil belajar Pancasila berarti kan yang sekarang kita lakukan di sekolah yang harus diterapkan. Iya kan gitu. Lanjutkan kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini sudah saya terapkan. Tampak seperti, tidak tampak seperti, tampak seperti, tabelnya seluruhnya itu kayak Y. Tapi kalau yang pertama itu tampak seperti, tidak tampak seperti itu T. Kalau yang Y tidak lagi. Terus ada tugasku sebagai guru, tugasmu sebagai siswa. Nah, ini yang dilakukan ini yang dicontohkan di modul. Jadi kalau tampak seperti, tidak tampak seperti itu kayak T di atas, tampak seperti, tidak tampak seperti, baru di bawahnya ada hormat, misal keyakinan kelas apa yang mereka yakini, harus saling menghormati apa, harus bekerja sama apa, rasa diterima, jadi di bawah ditaruh. Contohnya saja yang sudah di kelas 5 terapkan. Ini dia pintar. Nah ini yang sudah dilakukan oleh kelas 5 selama 1 bulan ya. Ini materinya di guru penggerak itu bulan Desember terakhir karena potong libur, jadi Januari diterapkan. Nah ini yang mereka susun tapi di print supaya rapi. Tapi mereka ini atas dasar masukan mereka sendiri untuk yang keyakinan kelas. Awalnya kita tentukan dulu nilai-nilai kebajikannya, tapi tetap harus ada aturan yang kebajikan nilai-nilai profil belajar Pancasilanya dulu. Baru kita susun nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di kelas, dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Jadi yang diterapkan itu sehari-hari keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas yang di kelas 5 itu biasanya ditambah atau mau diganti. Jadi terserah anak. Jadi semua disusun itu ke anak, guru hanya kasih misal pilihan ini sesuai nggak. Kalau mereka merasa sesuai, baru kita masukkan atau kita catat. Nah ini untuk tampak seperti yang kayak Y dan tabel tugas saya sebagai guru.
dan tugas kamu sebagai siswa. Mereka sendiri yang mengisi. Ini kegiatan diskusi yang mereka lakukan untuk menentukan keyakinan kelas. Seperti ini. Nah, ini mereka sendiri yang menempelkan hasilnya. Ini mencatat tentang tugas guru apa, tugas guru itu harusnya tidak apa. Jadi mereka tahu. Ada yang lucu di situ, anak-anak nulisnya. Kalau bisa dilihat nanti di kelas 5, kalau ada yang mau ngambil atau baca-baca boleh. Di situ tugas guru yang lucu. Tugas guru itu mengajar. Ada satu lagi tabel. Guru itu tugasnya bukan main HP. Kan? Iya pasti. Kata sini, oh iya ya diingatkan. Tugas guru itu bukan main HP gitu. Berarti itu peringatan buat kita. Ya. Saat kita mau main HP ngomong dulu ini mau foto buat absen. Iya benar. Ada juga yang ngomong tugas guru itu mendidik. Tugas guru itu bukannya main TikTok. Ya benar. Ada yang seperti itu. Emang anak-anak itu memperhatikan ya, bebas. Jadi langsung jujur. Sudah latihan satu bulan. Iya. Benar ya. Nah di sini untuk kebutuhan dasar itu ada 5. Itu juga menurut teori William Glasser ada 5. Pertama itu bertahan hidup, baru penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Sama hal yang tadi, saat anak melakukan kesalahan, nah ini nyambung. Selain teori kontrol, ternyata ada kebutuhan dasar hidupnya itu yang belum terpenuhi. Saat anak terlambat, kalau kita cari alasannya, kenapa mereka terlambat? Bertanya kan, jangan-jangan mereka nggak punya ongkos buat sekolah. Itu kan kebutuhan juga. Apalagi, jangan-jangan mereka belum dikasih uang jajan sama temannya, jadi nunggu ngambek. Itu kan kebutuhan juga yang belum terpenuhi. Jadi setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Jadi saat anak melakukan kesalahan, cari dulu apa sih alasannya, supaya kita bisa setidaknya kita tahu kebutuhan apa yang belum mereka terpenuhi. Jadi kita tahu mereka seperti ini karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kita tidak menjudge mereka dengan istilah-istilah yang kasar, udah apa ya, jadi kayak istilah kayak fitnah. Jangan fitnah, tapi dilihat dulu apa alasannya. Sini ada contohnya kegiatan restitusi, ada 5. Posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling disarankan di modul ini adalah 2, pemantau. Pemantau itu seperti konsekuensi, dan kedua adalah manajer. Yang tidak boleh dilakukan adalah penghukum, pembuat masalah, dan teman. Penghukum itu biasanya kata-katanya kasar, terus menyakiti anak. Jadi anak itu cenderung lebih memberontak atau mereka merasa hina lah, merasa rendah diri. Kalau pembuat merasa bersalah, ya seakan-akan setiap kesalahan itu mereka yang bersalah. Yang tadi saya contohkan, cobalah jangan berisik, gak kasihan sama ibu. Cobalah ngerjain tugas, kasihan dong udah capek-capek datang ke sekolah. Kita seakan-akan melimpahkan bahwa kejadian tersebut itu mereka yang salah. Nah, untuk teman itu lebih cenderung kayak anak salah, nanti kita bilang ini, ya udah deh, nggak apa-apa hari ini salah ya, besok jangan salah lagi. Oke, anak itu justru saat melakukan kesalahan dengan orang lain bukan dengan kita, akan meminta bantuan kita. Nah, saat kita tidak bisa membantu mereka kecewa. Jadi jangan merasa sebagai teman juga jangan terlalu. Yang harus itu pemantau itu seperti konsekuensi. Yang paling bagus itu manajer itu seperti restitusi. Di sini ada contoh videonya. Kalau misalnya mau lihat nanti di share videonya ada. Ini langsung dari ahlinya, dari ibu dia. Di sini ada contoh apa sih penghukum itu seperti apa. Dari sebenarnya. Atau nanti saya share videonya di grup ya. Kita lanjutkan.
Nah, segitiga restitusi. Jadi gimana sih caranya melakukan restitusi? Kan mau nih, nggak mau menghubung lagi, maunya restitusi. Di sini ada 3. Ada menstabilkan identitas, ada validitas tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Ketiga-tiganya itu boleh dilakukan random atau tidak dilakukan satu gitu. Kan ada 3, boleh dilakukan 2. Kita lihat sebesar apa kesalahan anaknya atau separah apa kesalahan anaknya. Kalau parah-parah banget berarti ya 3 kita lakukan. Kalau sedang 2 saja sudah cukup, kayaknya bisa anak itu sadar. Boleh. Jadi seperti apa? Nih, contohnya yang di tabel yang tadi kontrol, yang menstabilkan itu ada kata-kata yang seperti ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Atau begini, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu menstabilkan supaya anaknya itu tenang. Saat anak itu ribut, emosi, kita kasih nasihat jangan masuk. Karena masih ada kesel, sewot itu di hati. Mereka nggak akan terima nasihat gitu. Maka kita stabilkan dulu. Ibu juga pernah kok kesel kayak gitu. Supaya anaknya tenang. Oh sama gitu kan, ada temennya. Nah, atau setelah mereka tenang, baru kita tanyakan apakah tindakan yang mereka lakukan itu sudah benar atau belum. Saya yakin anak-anak ngomongnya pasti salah kalau mereka melakukan kesalahan. Kalau mereka kekeh merasa benar, ya ingatkan dengan keyakinan kelas. Makanya perlu keyakinan kelas. Nah, nanti kan mereka akan tersadar sendiri, oh iya ya salah. Nah, baru kita menanyakan keyakinan kelasnya. Terus di keyakinan kelas itu boleh dilanjutkan dengan resolusinya, masih cara penyelesaiannya seperti apa supaya tidak terulang. Itu dari restitusi. Ada 3 di sini disebut dengan segitiga restitusi. Ini contohnya, nanti coba saya share juga. Ini contohnya. Atau mau dilihat ya? Sudah 12 ya? Sudah. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh. Gimana Bu? Kecepatan. Jadi ini punten ya Bapak Ibu, bukan saya memberi, bukan, karena saya disuruhnya itu desiminasi itu hanya menyampaikan. Saya melakukan hal ini, dapat materi ini, alangkah baiknya untuk sama-sama di-sharing, materinya bagus loh. Siapa tahu bisa juga ada saran mau diperbaiki untuk kegiatan yang sudah dilakukan kelas 5 juga boleh. Jadi kita bareng-bareng kerjasama. Ada yang ditanya atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir, sudah ikut serta di destinasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Mario Aditya Saputra, kelas 5 SDN Tapos 01. Setelah aku ikut menyusun keyakinan kelas, aku merasa nyaman karena ketika aku merasa salah, aku bisa mengingat kembali keyakinan kelas tersebut. Jadi, aku bisa memperbaiki kesalahanku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrul Kamil, guru dari SDN Tapos 1. Setelah saya memperhatikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Joyce terkait dengan budaya positif, saya sangat setuju dengan pembiasan-pembiasan baik yang telah diterapkan. Karena penting bagi guru untuk mengajak siswa-siswanya menyusun dan meyakini keyakinan kelas yang merupakan landasan mereka dalam melakukan tindakan-tindakan positif di sekolah maupun di kehidupannya sehari-hari. Semoga kedepannya anak-anak bisa terbiasa untuk melakukan perilaku positif sesuai dengan apa yang ia yakini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Teti Kursiawati, SPD SD, selaku Kepala Sekolah di SDN Tapos 01, merasa senang dengan apa yang telah dipraktikkan oleh Joyce sebagai peserta guru penggerak tentang budaya positif di sekolah.
dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini siswa dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk selalu berperilaku positif dimanapun ia berada, dengan atau tanpa ada orang lain yang memperhatikan mereka dalam bertindak. Semoga kegiatan positif ini dapat juga dilakukan oleh semua guru di SDN Tapos 01. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Jadi jam istirahat datang ke ruangan ibu ya. Ada yang ingin bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Boleh, silakan. Silakan duduk. Coba kamu pikir, kenapa ibu panggil ke sini? Ya, tuh, kamu tadi datang jam 8 pagi. Coba kamu ceritakan apa alasannya? Memang pertandingan semalam seru sekali. Tapi, apakah kamu tahu jam berapa masuk sekolah? Baik, kita coba ingat keyakinan kelas kita. Apakah kamu ingat apa keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan hari ini? Tuh, kamu ingat keyakinan kelas kita. Jadi, apakah kejadian kamu telah hari ini kamu sudah melaksanakan keyakinan tersebut? Ibu tahu kamu senang bekerja. Namun ada cara lain agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Apakah kamu tahu bagaimana itu, Mario? Betul sekali. Senang kamu bisa bekerja seperti itu. Jadi kapan kamu akan melakukan waktumu? Ya, baik. Ibu hargai. Semoga berhasil ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas.